Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ke-9 Ratih-Ratih. Kamu jangan cari ibu, tak anduk pergilah bawa adikmu pergi. Jangan kembali ke kampung itu. Ibu sudah baik-baik saja dengan bapak. Bu Nur mengusap-usap kepala Ratih yang tiduran di pangkuan ibunya. Ibu bicara pastikan kita baik-baik aja di sini. Manja Ratih dengan ibunya. Alam bahwa sedarnya membawa suasana hari-hari. Biasanya di rumah itu. Entah mengapa belakangan ini aku merasa begitu sedih. Kenapa ya rasanya seperti mimpi buruk. Tapi tak apa-apa. Sekarang sudah baik-baik saja di sini sama ibu. Dan Rini berarti bangkit dari pangkuan ibunya dan memeluk ibunya dengan manja. Penduk, kamu sudah dewasa. Tolong jaga Rini ya. Pergi sejauh mungkin. Jangan pernah kembali ke kampung ini. Kamu ngertikan Enduk? Jangan pernah kembali, apalagi mencari ibu berarti. Mamat tuh mendengarkan kalimat yang terucap dari ibunya. Perlahan-lahan, wujud ibunya berubah menjadi kurus kering pucat. Matanya cekung. Mereka semua iblis. Mereka telah bersekutu dengan setan. Ibu Nur perlahan menghilang ibu-ibu. Ibu teriak Ratih memanggil-manggil ibunya. Kakak Ratih. Bangun Kak. Jam menunjukkan 2:30 dini hari. Rini dan Mbak Titi mengguncang tubuh Ratih yang teriak-teriak. Mendengar itu, seisi rumah bangun dan langsung menuju kamar itu. Termasuk Pak Hendarsul dan istri juga terbangun. Mendengar teriakan Ratih. Ratih membuka mata. Terlihat semua orang memandangnya dengan tatapan cemas. Diambilkan air hangat, perintah Buk Nuri. Mbak Titi segera menuju dapur. Tak lama membawa segelas air, berarti meminum air itu. Dan perlahan-lahan, bulir-bulir bening terjatuh dari matanya dia. Menangis sejadi-jadinya, sambil memeluk Rini yang tampak keheranan. Rin. Ibu udah enggak ada Rin. Isak Ratih di sela-sela tangisnya. Maksudnya apakah? Kakak jangan ngomong gitulah. Kakak mimpi ibu Krim. Dia bilang jangan cari ibu lagi. Katanya dia udah tenang sama Bapak Krim. Ratu sesenggukan sambil terus memeluk adiknya itu. Kakak jangan gitulah. Itu kan cuma mimpi. Kakak pasti kecapean. Ibu pasti baik-baik aja. Enggak Krim, enggak. Firasat kakak mengatakan kalau itu benaran ibu. Dia suruh kita pergi dan jangan kembali ke kampung itu. Din, sudah Ratih, kamu tenangkan diri dulu. Kembali istirahat. Mudah-mudahan mimpi itu hanya bunga tidur. Ucap Munduri sambil mengelus belakang tubuh hati. Malam itu semua kembali beristirahat. Pelatih tak bisa tidur lagi. Dia hanya berbaring memikirkan ibunya. Matanya tak bisa terpejam. Bayangan ibunya selalu menghantui. Serasa ada yang nol di hatinya. Seperti kehilangan sesuatu di sana. Azan subuh berkumandang. Pak Hendarso mengajak Adan dan Hussein untuk sholat berjemaah di Solo kampung itu. Sementara Bu Nuri, Ratih, Rini dan Mbak Titi sholat di rumah. Pagi itu cuaca cerah. Suara motor warga berderu hilir mudik. Anak-anak banyak yang berangkat ke sekolah. Banyak juga warga yang hendak ke kebun dan sawah mereka. Suara kampung ini hidup sekali. Dari teras rumah itu, Rini memandangi ke arah anak-anak itu.
Bibirnya tersenyum melihat tingkah lucu anak-anak itu. Sudah lama dia tak merasakan suasana pagi yang normal. Seperti ini, Rim. Sekolah kamu di kampung sini kan? Ucap Ratih yang membuarkan lamunan Rini. Iya kak, tapi kalau mau berangkat sekolah pun, aku lupa bawa buku kak. Ya sudah, nanti kita ke sekolahmu ya. Biar kakak isir ke guru kamu. Iya kak, Rini mengangguk. Adam juga mengabari ayahnya tentang apa yang terjadi di sini. Mengingat sudah 3 hari sejak kepergiannya. Dia belum memberi kabar lagi. Pagi itu setelah sarapan, mereka berempat bersiap-siap untuk menemui Pak Usman yang dahulu tinggal sekampung. Dengan roti Pak Hendarso menghantarkan mereka. Setelah beberapa menit, tibalah mereka di rumah kayu sederhana. Pak Hendarso memasuki halaman rumah itu, diikuti 4 orang di belakangnya. Tampak lelaki berusia 60 tahun memakai kopiah hitam. Tampak duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam. Lelaki itu tampak terkejut melihat kedatangan kepala desa dan beberapa orang di belakangnya. Assalamualaikum Pak Usman. Maaf pagi-pagi menganggur. Waalaikumsalam, salam Pak Henda. Silakan masuk. Pak Usman mempersilakan tamunya masuk. Ratih dan yang lainnya menyelami Pak Usman dengan sopan. Ini Ratih dan Rini kan? Anaknya Halimah dan Idris. Dan kamu nak adanya anaknya Arif. Pak Usman tampak terkejut. Saya menghantarkan mereka kemari untuk bicara dengan kamu. Dan saya nggak bisa lama-lama Pak Usman. Saya mau ke kantor. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Pamit Pak Hendarso. Setelah Pak Hendarso pergi, suasana hening. Mereka semua diam. Tak lama tampak wanita seusia Pak Usman membawa talam berisi gelas-gelas teh. Ayona silakan diminum tehnya. Maaf seadanya ya. Iya Pak, nggak usah repot-repot, jawab Ratih sopan. Anak-anak sekalian, ada perlu apa kemari? Tolong saya Pak. Ibu saya hilang dari kemarin. Saat hendak pergi ke warung pagi itu namun tak pernah kembali Pak. Hanya motornya yang ditemukan di dekat persawahan. Hanur Halimah hilang. Astagfirullah, sungguh biadab kelakuan mereka itu. Mereka siapa, faktanya karet. Pasti ulah wanita itu dan antek-anteknya. Namanya Inggitwi As. Mereka memanggil Nyonya. Kampung itu telah lama bersekutu dengan iblis. Banyak warga yang sudah pergi dari kampung itu dan pindah ke sini. Termasuk bapak dan keluarga beberapa korban. Korban-korban mereka kebanyakan wanita yang masih gadis. Tapi tak luput juga seorang wanita yang sudah menikah. Seperti Fitri. Tapi kenapa mereka menculik Halimah? Saya rasa untuk memancing Ratih dan Rini Pak, sahut Hussein. Iya, kamu benar pasti untuk memancing anak-anaknya. Tapi bagaimana kalian bisa keluar dari kampung itu? Nah, tanya Pak Usman berarti. Lalu, menceritakan apa yang mereka lalui selama di desa itu. Setiap detailnya tak ada yang terlewat. Dari malam itu, rumah mereka diserang sampai ibunya menghilang. Dan mereka harus bertarung melawan orang-orang itu. Malam itu, dan pergi ke desa ini. Pak Usman menyimak cerita itu dengan mimik serius. Tak lupa Ratih juga menceritakan mimpinya tadi malam. Sepertinya tadi malam mereka melaksanakan ritual itu. Setiap 2 bulan sekali. Pada malam puncak purnama, wanita di kampung itu mulai menghilang. Sudah 6 orang wanita. Termasuk ibumu yang hilang dalam setahun ini. Sedangkan yang meninggal sudah 3 orang. Kepala desa lama almarhum abang saya, Kyai Hasim dan Lastri. Hanya mereka yang ditemukan jasadnya. Lalu, apa yang terjadi saat ritual itu mulai dilaksanakan Pak? Tanya Ratih. Bapak enggak tahu banyak tentang ritual itu, tapi mengingat mimpimu itu, Bapak rasa ibu kamu dijadikan persembahan atau tumbar. Ratih dan Bapak rasa ibumu sudah tiada. Ratih terdiam.
Semua terdiam. Lini menangis mendengar ucapan Pak Usman. Pelatih seakan sudah tahu sejak tadi malam. Hatinya sudah siap jika mendengar kata-kata itu. Pelatih hanya bisa memeluk adiknya itu. Bagaimana Bapak bisa tahu semua ini? Tanya Adan yang sudah dari tadi menyimak. Dahulu waktu Bapak juga menyelidiki kematian Kiai Hasim. Waktu itu beliau ditemukan meninggal dunia saat hendak berwuduk di sumur belakang rumah. Kejadiannya subuh hari. Waktu itu saya yang menemukannya. Saat saya juga hendak mengambil wuduk, Kiai Hasim terkapar bersimbah darah. Ada bekas tusukan golok di dada kiri dan perutnya. Malam itu istri saya ini mendengar suara langkah kaki di sekitaran rumah kami. Dan subuh, saat kejadian ada siluet orang di sumur. Semenjak saat itu, saya menyelidiki kematian beliau. Saya sering keluar malam, mengendap-endap, menunggu di pinggir jalan, berharap ada sesuatu yang mencurigakan. Lewat seminggu, sudah saya menyelidiki. Tidak ada yang saya temukan. Dan sampai malam ke itu, saat saya sembunyi di pinggir jalan di area persawahan, saya melihat segerombolan orang berpakaian hitam-hitam berjalan menuju sebuah bangunan. Di tengah-tengah kebun karet milik Pak Ridwan, saya terus mengintai di kegelapan. Tapi saya tidak berani melangkah lebih jauh. Sayup-sayup saya mendengar wanita muda berbicara tentang ritual penebusan dosa. Dilaksanakan 2 minggu lagi. Saya tidak tahu kapan dan di mana mereka akan melaksanakan ritual itu. Tapi yang jelas, wanita itu menyuruh seorang pria mencari seorang gadis untuk dijadikan persembahan. Teringat dengan anak gadis saya takut dijadikan tumbal. Saya memilih mengajak keluarga saya untuk pergi dari kampung ini. Dan keluarga lainnya, termasuk juga ibu kalian waktu itu. Tapi banyak yang tidak percaya pada saya. Belakangan saat saya sudah pindah ke sini, terdengar kalau banyak wanita yang hilang di kampung itu. Mereka yang mempunyai anak gadis juga pindah ke kampung ini. Sejak saat itulah kampung itu sepi. Hanya ibumu yang bertahan di sana. Karena alasan sawah, bapakmu sayang untuk ditinggal atau dijual. Jelas Pak Usman panjang lebar. Bersambung ke bab 10.